Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami ini. Dan di dalam hidup ini Tuhan, kami selalu ingin Engkau pimpin dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, memimpin kami senantiasa di dalam segala hal yang kami lakukan di dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Songono hatani Jehovah radoti hamu mauhum jala ulahon hamu hati goran. Aijono nama asaro hatuauku jala papataron hati gorakku. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Kedatangan Yesus ke dunia ini hingga kematiannya di kayu salib adalah bukti ketaatannya akan perintah Allah Bapa dan hendak mewujudkan keadilan terjadi di dunia ini. Kedatangannya menjadi manusia adalah untuk menunjukkan keadilan karena kasih-Nya bagi dunia ini. Jika menurut ukuran dan apa yang telah diperbuat oleh manusia terhadap Allah, maka manusia seharusnya yang menanggung penderitaan akibat dosa dan tergantung di kayu salib. Ketaatan Yesus kepada Allah Bapa menganugerahkan pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Demikian diperintahkan kepada orang Israel yang sedang berada dalam pembuangan Babel, sebab Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan mereka dan memberikan keadilan bagi mereka dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Allah meminta ketaatan dari mereka dan meminta mereka untuk bertindak adil. Adil bukan artian harus berbagi dengan jumlah yang sama, tetapi memberikan sesuai dengan haknya masing-masing, sebab dengan melakukan hal yang demikian mereka sudah memulai proses ketaatan kepada Allah. Ketaatan akan terlihat dari tindakan. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, misalnya saya menaatimu ya Allah. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus bagi dunia ini, hingga dia rela mati di kayu salib demi menyelamatkan dunia ini. Kasih Allah bagi dunia ini, bagi kita, sehingga dia menanamkan perintahnya di dalam hati kita, untuk dapat kita melakukannya di dalam hidup ini. Sebagaimana orang Israel yang sedang menjalani masa pembuangan selama 70 tahun juga memiliki masa akhir. Tidak untuk selamanya mereka di dalam pembuangan. Tidak untuk selamanya Allah menghukum mereka. Tetapi Allah sendiri membebaskan, menyelamatkan, dan memberi keadilan bagi mereka karena kasih-Nya. Maka demikianlah kita dalam perjalanan hidup ini. Mungkin kita merasa hidup ini tiada berakhir dari setiap pergumulan dan penderitaan. Sepertinya setelah selesai dari pergumulan yang satu, maka selanjutnya akan ada pergumulan yang baru yang harus dihadapi. Satu hal yang diminta firman Tuhan bagi kita saat ini adalah tetap menaati perintah dan hukum Tuhan dan senantiasa bertindak adil walau pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi selalu silih berganti datang kepada kita. Ingatlah, Allah sendiri yang akan membebaskan, menyelamatkan, dan memberi keadilan bagi kita. Walau mungkin hingga akhir hidup kita di dunia ini sepertinya semuanya tetap dan tiada berujung. Ingatlah, ketaatan akan hukum Allah dan tindakan keadilan yang telah kita lakukan tidak akan ada, tidak akan pernah sia-sia. Allah melihatnya
dan akan berdampak kepada keturunan kita. Menjadi pengajaran yang berharga dan menjadi hal yang mereka selalu ingat. Tuhan memampukan kita untuk menaatinya. Tuhan memampukan kita untuk taat akan perintahnya dan menegakkan keadilannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Perintah-Mu akan kami taati dan selalu kami taati dalam hidup ini. Mampukan kami untuk senantiasa taat dan melakukan perintah-Mu, bertindak adil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Semua itu semakin memantapkan hati kami, meneguhkan hati kami untuk taat akan perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.